warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa muallimina wa ustadina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam takzim, salam mahabbah, salam cinta untuk semua jamaah aktivis Masjid Jami' Darus Salam, Dar rumah, Assalam keselamatan, kesejahteraan. Sudah kita jelaskan. Tafaulan. Tafaulan itu apa? Tafaulan itu berharap baik, atau bahasa mudahnya positive thinking. Ketika kita berada di tempat kebaikan, bersandar di nama yang baik, tafaulan, mugi-mugi, mudah-mudahan ketika kita berada dan bersandar di tempat kebaikan dan bersandar di nama yang baik, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita. Kita berada di Darussalam. Darussalam itu nama dari nama surga. Dar rumah, assalam keselamatan. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udus fahayna rabbana wa adkhilnal jannata Darussalam. Semoga kehadiran kita setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, kajian di Masjid Darussalam, Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita di tempat hakiki Darussalam. Ya Rabbal Alamin. Dan segenap pengurus semua yang telah hadir, orang tua, tokoh masyarakatnya, kesepuhannya. Alhamdulillah, malam hari ini saya senang, saya gembira. Masjid Darussalam insyaallah sudah dilengkapi tim media, tim IT. Semoga ayah, abang semua sehat walafiat. Setiap kajian, khutbah Jumat, apa yang disampaikan guru-guru direkam dan disebarkan menjadi amal jariyah, ya, menjadi amal jari atau sedekah jariyah. Dan kita berharap amal ibadah kita terus menerus walaupun kita sudah telah tiada di alam dunia. Di antaranya kita menyebarkan. Habib, saya tak bisa sampaikan ilmu, saya tak bisa dan tidak menguasai ilmu agama, namun saya bisa untuk mendapatkan pahala-pahala yang disampaikan guru-guru mulia. Saya rekam ceramahnya, kajiannya, dan saya sebarkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Setiap bulannya kita mempelajari, mengkaji kitab apa? Risalatul Muawanah. Karya siapa? Karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Kita kenal masyhur dengan karya Ratib Al-Haddad. Biasanya
surau-surau di kampung, di masjid, itu setiap maghrib sampai isya itu dilantunkan pembacaan Al-Quran. Setelah itu dilantunkan pembacaan ratib. Ada ratib Al-Haddad, ada ratib Al-Attas. Sudah masyhur di tengah-tengah masyarakat kita pembacaan ratib Al-Haddad, dan di tengah-tengah kita, di hadapan kita, kajian kita, kitab Risalatul Mu'awanah dari karya-karya ilmiah yang ditulis, yang digoreskan pena oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini kita masih pembukaan aja nih. Udah berapa kali pertemuan masih pembukaan. Belum apa? Masih muqaddimah. Masih, kalau kitab itu ya kata penghantar. Masih kata penghantar. Sudah berapa pertemuan masih kata penghantar. Mudah-mudahan jadi berkah insyaallah. Sudah kita pelajari sebelumnya, ada doa di kata penghantar kitab ini. Apa doanya? Rabbi yassir wa a'in ya karim. Emang ngajinya sebulan sekali jadi banyak lupa. Beb, namanya juga orang tua, ngaji juga alhamdulillah. Paham tak paham ada di tempat kebaikan. Itu segala-galanya. Ya. Mungkin kalau tak ada kajian atau tidak ada pertemuan semacam ini, mungkin kita saat ini berada di dalam kemaksiatan atau kelalaian. Namun kita persempit ruang dosa-dosa yang kita lakukan dengan menghadir pengajian, ada di tempat kebaikan, itu mengurangi, meminimalisir dosa-dosa yang kita lakukan. Biasanya lihat YouTube sampai malam. Nah, ini ada kesempatan ya kita meminimalisir waktu-waktu kita yang biasa terbuang sia-sia. Ada tuh sebulan sekali, seminggu sekali, ya ada waktu yang kita persembahkan untuk kebaikan, untuk persiapan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa tuh doanya yang diajarkan oleh beliau, Rabbi yassir wa a'in ya karim. Ayo bareng-bareng, Rabbi yassir wa a'in ya karim. Itu artinya kita sudah sama-sama kita pelajari. Ini ada di dalam hizib, pembacaan hizib Jamalul Lail. Hizib Jamalul Lail adalah seorang Al-Imam Muhammad Jamalul Lail yang mempunyai keilmuan dan mempunyai pendalaman di dalam ilmu spiritual. Nah, beliau mengutip dari doa ini, Rabbi yassir wa a'in ya karim. Artinya apa sih, Bib? Rabbi, duhai Tuhanku, yassir, permudah. Permudah apa? Segala urusanku. Yassir, permudah. Yang sulit menjadi mudah, yang mudah menjadi lebih mudah, lancar urusannya. Yassir artinya inna ma'al usri yusra. Yassir, mudah. Bukan pakai ain, pakai iya, bukan asir. Yassir. Ya. Kalau pakai ain, asir itu artinya sulit. Nah, inna ma'al us. Yang pertama ain, usri yusra. Pakai ain usri itu artinya kesulitan. Kalau yusra itu artinya kemudahan. Rabbi yassir wa a'in. A'in artinya apa, Bib? Kan kita sering dengar nih, semoga taufik, hidayah dan inayah. Inayah itu apa? Inayah itu pertolongan.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrik. A'in artinya ya Allah bantu diriku. Kita nggak ada daya upaya nih. Kita bisa hadir kemari. Ya, hujan, waktu istirahat, pulang kerja, tanpa pertolongan dari Allah inayahnya tuh kita bisa melangkahkan kaki. Kita tidak ada di tempat ini. Ya, segala kesulitan, terpuruk keadaan. Siapa yang membantu kita bangkit dari keterpurukan jiwa? Siapa? Allah. Makanya kita minta Rabbi yasir wa a'in ya karim. Insyaallah. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya di sini. Alhamdulillahil wahidil jawad al-wahhab ar-razzaq al-hannan al-mannan alladzi ba'atha Muhammadan khatima anbiya'i sallallahu alaihi wasallam birisalati ila jami'il insi wal jan wa anzala 'alaihil furqan fihi hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Nah, jadi di pembukaan kitab ini ya beliau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pak, mohon maaf. Mungkin orang tua kita, guru-guru kita yang hadir saat ini, orang tua kita mengenal seorang Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh. Ya. Beliau tinggal di Bogor. Adalah guru besar. Kiai Nuh. Itu beliau pernah ditanya, Kiai, guru, Al-Quran yang kita baca terjemahannya itu apa sesuai dengan tafsir Al-Quran? Atau tafsir Al-Quran terjemahan yang ada sesuai dengan Al-Quran? Beliau sampaikan terjemahan Al-Quran yang ada, ya, itu terjemahan tafsiran kira-kira. Maksudnya apa kira-kira? Begini. Makanya kalau kita lihat terjemahan Al-Quran itu ada misalkan ada dalam kurung, ya, itu penjelasannya tuh dalam kurung. Paham nggak? Apa biasa dalam surat Yasin itu? Coba bisa ambil surat Yasin, buku Yasin. Nah, di sini banyak. Jadi ya, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Artinya apa? Mengapa aku tidak menyembah siapa? Tuhan Allah. Tuh ada ini namanya apa? Dalam kurung, yang telah menciptakanku dan hanya kepadanyalah kamu satu atau dua. Di sini ada dalam kurung semua. Jadi ketika kita ingin jujur dengan ilmu tafsir, dan ilmu gramatika bahasa, maka memang sulit untuk menerjemahkan dan mencocokkan secara detail makna dari Al-Quran. Alhamdulillah saja, alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji milik, kan sederhana. Namun kalau kita mempelajari tentang grammar bahasa, lughah, nahwu, sorofnya, balaghahnya, dan tafsirnya, maka di sana banyak makna yang terlewati. Alhamdulillah, segala pujian lillah, hanya untuk bagi Allah saja.
Lillah, Rabbil alamin, Rabb, pengurus, pengelola. Rabb itu artinya ya bukan sekedar Tuhan. Jadi inilah menariknya ayah semua rekan-rekan. Yuk kita sedikit-sedikit mempelajari tafsir Al-Quran dan lughah, grammar bahasa, sehingga kita bisa memaknai Al-Quran. Masya Allah. Kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu ahad. Kenapa dikedepankan asma'nya Allah sebelum sifatnya? Di situ banyak makna yang harus dipahami bersama. Qul hu itu ad-dhamir, huwallahu ahad. Katakanlah huwa, dia siapa? Allah tegaskan Allah. Jika tidak pakai Allah, ahad saja sudah mempunyai makna. Dia yang maha satu. Namun apa? Dia siapa? Allah yang maha satu, yang maha tunggal. Itulah sedikit sekelumit tentang tafsir. Maka di sini disebutkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kalau kita ke pondok pesantren, itu santri-santri diajarkan sama kiainya, itu bahasanya ngaji sorogan. Ngaji sorogan itu ngaji sama kiai begini tuh. Alhamdulillah, segala puji itu ada bahasa Jawanya, ada bahasa Sundanya. Jadi detail. Hanya milik siapa? Milik Allah. Allah yang Al-Wahid, yang satu, Al-Jawad, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Hannan, Al-Mannan. Ala kulli hal, ya. Kita harus yakini bahwa Allah itu maha segala-galanya. Maha segala-galanya yang memberikan kebaikan untuk hamba-hambanya. Harus kita yakini. Ya, harus kita yakini itu. Alladzi ba'atsa Muhammadan, yang mengutus Nabi Muhammad khatam. Ada khatam, ada khotim. Ya, khatam itu atau khatim itu ya penutup atau cincinnya, perhiasannya para nabi-nabi. Jadi kalau Rasulullah itu penutup para nabi dan rasul, maka tak ada lagi para nabi dan rasul, karena Rasulullah adalah penutup para nabi dan rasul. Birisalatihi ila jami'il insi wal jan. Rasulullah itu diutus untuk siapa sih? Untuk bangsa manusia saja? Tidak, Rasulullah diutus juga untuk bangsa jin. Tapi mohon digarisbawahi, ini kita lagi belajar ilmu tauhid. Rasulullah itu diutus, risalahnya, ajarannya untuk tsaqalain, untuk dua bangsa jin dan manusia. Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Bagaimana menyembah Allah? Caranya seperti apa? Rasulullah dihadirkan, diutusnya Rasulullah untuk memberikan cara pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan seperti ini. Itulah tugasnya para nabi dan rasul. Namanya risalah. Di umur 40 tahun mendapatkan risalah. Di umur 40 tahun mendapatkan risalah. Risalah itu apa? Ajaran, syariat. Ya, untuk siapa? Untuk jin dan manusia. Karena mereka dua bangsa ini yang mendapatkan taklif. Mendapatkan apa? Taklif. Taklif itu apa, Bib? Saya nggak paham. Taklif itu artinya tugas, kewajiban untuk mengerjakan penghambaan kepada Tuhan. Ya,
Nah, taklif itu dia harus apa? Taklif itu ada ketentuannya. Ketentuannya itu apa? Dia harus ada apa? Alamatul bulugh. Dia harus apa? Sudah baligh, ya, sudah tamyiz, Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya jin dan manusia yang sudah akil baligh, dia itu sudah taklif, sudah mendapatkan kewajiban untuk mengerjakan syariat, mengerjakan risalah yang Allah perintahkan. Begitu. Nah, Habib, kalau dalam ayat yang lain disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kasih sayang untuk semesta alam. Rabbil alamin. Kalau Rabbil alamin ini rahmatan lil alamin. Alam itu apa sih tafsirnya? Alam itu ma siwallah, selain Allah itu alam. Maksudnya apa? Selain Tuhan yang menciptakan semua makhluk, semua alam. Jadi apapun yang ada di alam penciptaan makhluk, semuanya itu mendapatkan bagian kasih sayang rahmat dari Rasulullah SAW. Jadi kalau rahmatnya Rasulullah itu meliputi untuk semuanya, jin, manusia, apa lagi? Hewan, terus apa lagi? Tumbuh-tumbuhan, dan mohon maaf, semua yang ada. Mungkin ya, saya mau tanya, bebatuan itu termasuk kategori hewan, tumbuh-tumbuhan? Tak bernyawa, betul ya? Dan ketika sesuatu yang tak bernyawa seperti bebatuan, ketika melihat dan mendapatkan percikan kasih sayang dari Rasulullah, dia ungkapkan kecintaannya seraya berkata, bebatuan, batu-batu yang ada yang menjadi tumpukan Ka'bah itu ketika Rasulullah tawaf, itu bebatuan, itu Rasulullah masih kecil. Itu bebatuan, ya, Rasulullah menceritakan dalam hadisnya, sesungguhnya tidak ada batu-batuan yang ada di kota Makkah termasuk Ka'bah, melainkan ia berkata dan seraya mengucapkan salam kepada saya, Assalamualaikum ya Muhammad. Subhanallah. Pernah dengar cerita dalam kitab Al-Imam Sahih, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, cerita tentang pelepah kurma, ya, yang digusur dari mihrabnya Rasulullah. Rasulullah itu punya mihrab, punya mimbar, ya. Guru kita ya baru kemarin berangkat umroh, mudah-mudahan menjadi umroh yang makbulah, diterima umrohnya dan menjadi amal pahala yang berlipat ganda untuknya dan untuk kita semuanya, insya Allah bisa ke sana. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada mimbarnya Rasulullah. Diceritakan dalam kitab Sahih Al-Imam Bukhari, ada pelepah kurma yang dijadikan sebagai sandaran Rasulullah ketika berkhutbah. Akhirnya apa? Harus digusur. Kenapa harus dipindahkan, harus direnov? Akhirnya apa? Masya Allah, Pak, lihat Pak, pelepah kurma itu tumbuh-tumbuhan ya? Iya, bagian dari tumbuh-tumbuhan ya. Ada nyawa Pak? Hah? Pelepah kurma merasakan cinta, sehingga apa? Ketika digusur dan diletakkan jauh dari mihrab, sehingga apa? Itu pelepah kurma, Rasulullah sedang sholat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sedang menyampaikan khutbahnya. Terdengar
suara yang histeris, tangisan yang sangat dahsyat, seperti seorang ibu kehilangan anaknya. Itu dalam riwayat hadis tersebut, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Sedihnya luar biasa. Ketika itu selesai khutbahnya, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, suara dari mana? Sumber suara itu dari mana? Dan ketika diselidiki oleh sahabat, dari mana? Itu menggelegar, membuat bising di masjid. Suara yang sangat dahsyat. Pak, ini saya sedang bercerita fakta. Saya bukan sedang mendongeng. Kalau saya mendongeng, ya, maka apalah arti sebuah kitab Sahih Imam Bukhari? Dalam kesahihannya diriwayatkan oleh beliau tentang cerita, ya, haninul jid'i, rintihan pelepah kurma. Subhanallah. Dicari-cari. Ternyata sumber suara itu apa? Ada di pelepah kurma. Ada di pelepah kurma. Akhirnya dibawa pelepah kurma tersebut di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah mengambil pelepah kurma itu, ya, dengan menggendongnya, Pak. Begini, Pak. Didekap oleh Rasulullah. Dan Rasulullah dekatkan telinganya. Dan Rasulullah dekatkan telinganya. Dan Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya pelepah kurma ini kutawarkan untuknya. Ketika berada di dekapan Rasulullah, itu seperti anak ada di pelukan ibunya, hilang suaranya. Subhanallah. Pak, ini disaksikan langsung oleh banyak para sahabat, yang diriwayatkan cerita ini dari generasi ke generasi. Sehingga apa? Rasulullah memberikan tawaran kepada pelepah kurma itu. Apakah kau ingin menjadi pelepah kurma yang hidup sepanjang masa sampai yaumul qiyamah, atau kau ingin mati saat ini namun kau akan bersama diriku di surga nanti? Coba Pak, apa pilihannya pelepah kurma ini, Pak? Dia nggak mau hidup lama kalau ujung-ujungnya tak bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Pilihan kurma, pilihan pelepah kurma. Ternyata pelepah kurma itu memilih, ya, tak apa, dia harus mati dan berpisah saat ini agar kelak ia berjumpa bersama sang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Pak, makanya kalau kita baca syair, ya, syair gubahan pujangga dari seorang ya, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau sampaikan begini, Pak, ada qasidahnya. Fi jannatin ma syaqani fiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Sesungguhnya pernak-pernik keindahan, kelezatan surgawi tidak membuat aku rindu kepadanya. Yang membuat aku rindu kepada surga bukan karena kelezatan, karena kenikmatan, atau karena bidadari yang cantik menawan. Tak. Beliau sampaikan apa? Aku serindu kepada surga bukan karena itu semua. Karena apa? Likaunil hibbi fiha khayyama. Karena apa? Kekasihku ada di dalamnya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak, ada lagi cerita nih, Pak. Ada lagi cerita. Ya. Sebentar. Biar tak salah ayatnya. Man yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Surat apa? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat ke-69. Surat An-Nisa ayat ke-69. Habib, apa sih ceritanya yang mau disampaikan? Tadi kan
Aku tidak rindu kepada surga, kelegatannya, kenikmatannya, bidadari yang ada. Saya tak tertarik. Ya, tidak menggoda diri saya. Yang menggoda surga, yang menggoda diri saya tentang surga apa? Karena keberadaan Rasulullah ada di dalamnya. Subhanallah. Ada ceritanya, ini cerita ya yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Ya. Ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada baginda, "Ya Rasulullah, aku selalu terfikir, ya, apakah nanti ketika aku berada di surga, apakah surgaku sama dengan surgamu?" Coba. Ya, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam